hari ini yang pendengar-pendengar pencinta inti bisa mengikuti nanti acara Pak Farhan untuk minggu-minggu depan. Ya, Amin. Terima ingat kasih. Pak Farhan luar biasa gitu. Terima kasih Pak Farhan. Sekarang mah kembali ke Pak Hakim dengan Ya, Cipta Kerja. siap, Saya Pak punya Farhan. pertanyaan, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Boleh, Kang. Silakan, Kang. Gini, sebetulnya yang diributkan sekarang itu tentu tidak hanya masalah substansinya saja ya Pak ya, tetapi juga ternyata yang dimasalahkan adalah masalah prosedural dan juga bagaimana si Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian ternyata ada salah ketik gitu, pernah sudah di Pak Jokowi. Bagaimana di pasal 6 dikatakan merujuk pada pasal 5 ayat 1, begitu kita lihat pasal 5-nya nggak ada ayat 1-nya. Ini kan sebuah kerja besar gitu. Kebetulan saya juga masuk di Panja di Badan Legislasi untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu kita berantemnya serius, menghadapi resiko dihujat dan juga serius, tapi melihat kerja administrasi begini kan kecewa sekali gitu ya. Pertanyaannya tentu adalah dari perspektif hukum, apakah memang kita membutuhkan hukum model Omnibus Law ini, atau kita bisa melakukan hal lain, Pak? Karena kelihatannya effort kita yang begitu besar untuk Omnibus Law ini, jadi rasanya kalau istilah zaman baheula mah, seperti kita ini kegedean sepatu gitu loh, Pak. Ini pandangan objektif dari saya sebagai salah satu orang yang ikut bekerja menulis hukum tersebut ya. Mengenai problem dari sisi hukumnya maupun dari masalah kebutuhannya, terutama konsep Omnibus Law ini. Silakan Pak Mangga, saya menunggu jawaban. Terima kasih Kang Barat ya. Kalau dikatakan perlu tidaknya Omnibus Law itu ya kita tidak bisa mengatakan itu perlu dan tidak juga bisa mengatakan itu tidak perlu. Jadi dalam artian kalau yang coba saya baca dasar pemikiran para pemimpin pemerintahan ini dengan menyatukan di dalam Omnibus Law adalah mungkin ya, ini mungkin juga analisa saya, berkaca kepada sistem administrasi yang sering disebut satu atap. Karena yang saya lihat di sini, pasal-pasal atau undang-undang yang terkait di dalam Omnibus Law ini adalah fokusnya agar pada saat melakukan investasi sampai menghasilkan suatu produk itu tidak bertele-tele lagi, tidak numpukin buku sebanyak lemari, cukup dengan membaca ini orang akan paham dan bisa mencoba untuk membuka satu usaha. Ya, itu yang saya lihat. Jadi kalau saya dari awal tidak pernah saya mengatakan saya mendukung adanya Omnibus Law, tapi juga saya tidak pernah mengatakan saya menentang. Bagi saya sebagai rakyat, saya akan mencoba apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, mari kita terima, kita pelajari bersama dan manfaat apa, makna apa yang bisa kita gali dari situ. Itu sebenarnya lebih penting. Karena ya faktanya, ini fakta ya Kang Farhat, karena saya kalau teman-teman di ketenaga kerjaan bilang ini saya ini sebenarnya udah tripartit gitu loh. Jadi kalau ada LKS tripartit itu kalau saya sudah ada nggak perlu lagi ada LKS tripartit. Kenapa? Dari 99 sampai 2006 saya di Serikat Pekerja, 2010 sampai 2015 saya di Asosiasi Pengusaha, 2016 saya ya ditugaskan oleh pemerintah menjadi hakim. Jadi 3 unsur itu sudah ada di dalam tubuh saya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sejarahnya Undang-Undang 13 pun pada saat diundangkan banyak ditentang oleh masyarakat, ditentang oleh kami buruh pada saat itu, tapi ada satu keunikan yang muncul pasca Undang-Undang 13 diundangkan, apalagi pasca Undang-Undang 13 sudah berjalan dari tahun 2010 yang saya tahu, yang teman-teman saya dari Serikat Pekerja dari Buruh tetap tidak berterima dengan Undang-Undang 13, tapi selalu menolak apabila ada
upaya legislasi untuk merubah atau menggantikan Undang-Undang 13. Jadi ya kalau saya melihat pertanyaan Kang Farhat tadi, jawabannya mau tidak mau sumir juga. Intinya apa? Saya hanya meminta kepada pemerintah fokuslah mengurusnya, bukan fokus kepada pembuatan aturan atau undang-undangnya. Nah, kalau memang ini sudah bisa kita sepakati, apakah itu kembali ya kembali kepada katakanlah undang-undang yang dibuat secara parsial atau menjadi omnibus law seperti ini, selama kita sudah satu tujuan, satu pemikiran untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa apapun bentuknya nggak masalah, Kang. Itu. Ini penjelasan yang cukup jelas Pak Saragi. Pertanyaan berikutnya masih banyak ya, tapi kita teruskan yang tadi disampaikan Pak Saragi. Yang disampaikan Pak Farhan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu ada salah ketik mengenai pasal yang harusnya ada, ternyata tidak. Ini adalah produk hukum yang dikeluarkan, yang dibikin bersama dengan pemerintah, dengan DPR RI. Ya saya kira dengan politikus yang kita yang handal ini, saya kira itu bisa diselesaikan atau direvisi. Karena undang-undang ini dikeluarkan dari DPR dengan pemerintah, saya kira selama dua lembaga ini bisa sepakat, saya kira clear masalahnya gitu. Ya, karena gimana juga yang disampaikan Pak Saragi, bahwa undang-undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini perlu atau tidak, saya kira jangan lihat hanya ke tenaga kerjaannya saja. Kalau lihat hanya itu, saya kira ada pro dan kontra. Ya, seolah-olah pemerintah pro kepada pengusaha. Ternyata kalau lihat 11 klaster ini sebenarnya tidak. Ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan semua pihak. Kepentingan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Demikian juga untuk kemajuan negara kita disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman ini harus disesuaikan. Nggak bisa kita hanya bisa memegang peraturan atau undang-undang yang diciptakan sudah 30 tahun atau 20 tahun yang lalu. Gimana juga penyesuaian itu saya perlu. Demikian saya kira pandangan saya itu mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak gitu ya. Untuk mempermudah yang lain, saya kira pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan kepada kami. Ada beberapa tadi yang sempat saya baca ya, ada saya lupa, saya tidak sempat lihat namanya. Ada yang mempertanyakan ngapain sih selalu tiap tahun ribut atau berseteru terkait upah. Ya. Bagi saya sederhana yang saya sampaikan bahwa terkait upah itu sudah jelas. Kita sudah salah kaprah berbicara tentang upah. Mana itu upah minimum. Sebenarnya perangkat yang dibuat oleh pemerintah, kalau kita mau melaksanakan bersama-sama, itu sudah ada. Sejauh mana kita bisa menerapkan struktur skala upah. Yang membuat teman-teman saya dari pekerja, dari buruh itu teramat senang demo setiap tahun, setiap akhir tahun untuk menuntut kenaikan upah. Karena kalau tanpa demo, mereka tidak punya harapan. Bisa nggak tahun depan upah saya naik? Intinya saya pernah mengatakan begini, seseorang bekerja pasti punya rencana, punya cita-cita, punya keinginan. Nah pada saat dia masuk bekerja, begitu masuk bekerja, mulai bekerja, kita tanya berapa tahun setelah Anda bekerja Anda bisa mendapat atau bisa membeli rumah. Kecenderungan pekerja di Indonesia tidak bisa untuk memberikan prediksi. Karena apa? Karena itu tadi, ya, struktur skala upah tidak pernah jelas. Sehingga tahun depan upahnya berapa, tahun berikutnya berapa, itu tidak ada. Yang mereka pikirkan adalah kalau tidak demo, upah tidak naik. Tapi kalau struktur skala upah itu sudah dibuat, otomatis, itu otomatis ya, orang akan prediksi dengan saya bekerja begini, sekian tahun saya bisa mendapat upah sekian, saya bisa beli rumah. Dan ada satu istilah yang saya katakan dulu begini, ya, saya ingat masa kecil saya Pak. Masa kecil saya itu acuan harga-harga di pasar itu adalah
gaji pegawai negeri. Ya. Kalau di bulan Maret itu sudah rapat atau sudah ada isu pegawai negeri mau naik gaji, maka harga di pasar akan mendadak naik. Karena pada saat itu gaji pekerja swasta, gaji buruh nggak pernah diketahui berapa. Nah ini kita ulangi terjadi dengan acuan upah yang mengacu kepada upah minimum. Sehingga apa? Berapa kali naik pun nilai ekonominya jarang ikut naik, Pak. Begitu diumumkan UMK atau UMP tahun ini naik sekian persen, pulang sampai di rumah ternyata yang punya kontrakan udah nunggu, Pak. Dia bilang tahun depan gaji naik, kontrakan naik dong. Begitulah seterusnya gitu. Jadi ini yang saya singgung kalau masalah upah ya. Ada juga pertanyaan di sini, pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 tentang uang pisah sudah dihapus pada Undang-Undang Nomor 11. Sedangkan dalam peraturan perusahaan saya uang pisah masih tercantum. Ini ada pertanyaan umum yang selama ini saya dapat. Orang mengatakan begini, ya, merasa ya Pak. Orang merasa bahwa dengan Undang-Undang Omnibus Law itu nilainya sudah di bawah Undang-Undang 13. Sehingga apakah kami perlu merubah PKB untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang 13. Ya. Ada satu kebiasaan di dalam ketenaga kerjaan, apa yang sudah biasa diberikan itu tidak boleh dirubah. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa. Jadi kalau di perusahaan Bapak sudah ada uang pisah, selama memang tidak ada alasan perusahaan untuk menghilangkan uang pisah di PKB tersebut atau di peraturan perusahaan tersebut, itu wajiblah terus dilaksanakan. Ya. Jadi bukan serta-merta itu langsung hilang, tidak. PKB tetap akan berlaku dan tetap akan tidak boleh turun. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu ya, yang memang memaksa. Kalau udah memaksa namanya apapun katanya demi menjaga keberlangsungan dunia usaha, untuk keberlangsungan orang bekerja, ya itu harus dilakukan. Gitu. Jadi bahan pemikiran yang saya sampaikan kepada teman-teman mumpung saya ingat, takutnya nanti kelupaan. Ingat bahwa antara pekerja dengan pengusaha itu ibarat mata uang. Yang kalau satu tidak berfungsi, maka yang lainnya tidak punya nilai. Ya. Dan mari kita ciptakan hubungan kerja, hubungan industrial itu benar-benar dicerminkan oleh hubungan antara dua sisi mata uang. Jadi kasarnya saya katakan begini, kalau kita melihat gambar uang, sudah ada gambar Soekarno-Hatta, nggak perlu ada tulisan 100.000 pun kita udah tahu itu 100.000 Pak. Begitu juga sebaliknya, begitu ada tulisan 100.000 kita akan tahu bahwa itu gambarnya Soekarno-Hatta. Setidak-tidaknya begitulah cerminan antara pekerja dengan perusahaan. Begitu dia kehidupannya rada nyaman, kita tahu oh berarti ini kerja di sana. Atau sebaliknya, begitu orang tahu dia bekerja di PT X, oh berarti kehidupannya cukup memadai. Ada juga pertanyaan, untuk semua aturan yang ditambah dan dikurangi di Undang-Undang Cipta Kerja ini baru awal dari perjuangan dari tim Apindo. Bagus. Perjuangan itu juga, arti perjuangan bagi kita satu Pak. Ya, bagi saya itu dalam aktivis arti perjuangan itu satu, yaitu perjuangan itu adalah untuk mencapai suatu kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang hakiki adalah menghargai kemerdekaan orang lain juga. Jadi kalau kita mengatakan kita berjuang untuk memerdekakan Apindo atau pengusaha dari aturan-aturan yang sulit, tapi menggeser aturan itu untuk mempersulit pekerja, itu juga bukan perjuangan, Pak. Perjuangan yang benar itu adalah apabila perusahaan semakin sehat, maka pekerjanya akan semakin sejahtera. Demikian juga sebaliknya, apabila pekerja semakin sejahtera dapat memberikan sumbangsih kepada perusahaannya. Jadi omong kosong, bisa pekerja itu sejahtera kalau perusahaannya orang Sunda bilang engap.
ya, setengah modar atau setengah mati. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan mungkin perusahaan bisa maju berkembang kalau pekerjanya lapar. Yang menjadi masalah di negara kita ini adalah kita biasa berdebat kusir, seperti mendebatkan mana dulu ayam dengan telur yang nggak pernah selesai. Itulah yang terjadi pada saat kita berbicara seperti yang saya katakan tadi. Rekan-rekan pekerja mengatakan apa? Ya wajar dong Pak, kita lapar, gimana kita mau mendorong perusahaan untuk maju? Dan perusahaan juga akan membalas, ya kita juga mau kasih lebih tidak bisa. Sementara produktivitas tidak ada. Nah disinilah kita berharap sebenarnya perjuangan bersama organisasi, yaitu kalau dari pengusahanya organisasi Apindo, berangkulan dengan organisasi serikat pekerja untuk bersama-sama bagaimana menciptakan hubungan kerja yang harmonis, berkeadilan dengan azas kemitraan. Dalam artian pekerja sekarang bukanlah pihak yang dibawahkan, tapi pekerja adalah pihak yang sejajar atau setara yang disebut dengan mitra. Jadi kalau pengusaha punya investasi masalah kapital atau modal, pekerja punya investasi tenaga dan skill. Nah selama ini bisa kita dorong, saya yakin hubungan industrial kita itu akan indah. Dan apa yang diharapkan atau apa yang dicita-citakan negara ini untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur itu bisa terbantu dari sektor swasta, yaitu dari investasi yang ada. Jadi saya seperti yang dulu saya pernah katakan Pak Deddy, ya. Kalau menyinggung masalah tenaga kerja, saya hanya berprinsip satu sih sebenarnya. Ya. Mungkin Pak Deddy juga sebagai pengusaha bisa mencerminkan, ya, mungkin nggak Pak Deddy berinvestasi ke Thailand misalnya, membawa tenaga kerja dari Indonesia yang upahnya harus dibayar lebih mahal daripada upah orang Thailand. Sementara produktivitasnya sama. Saya rasa Pak Deddy nggak mau bawa. Kenapa? Iya. Begitu dibawa sudah upahnya tinggi, harus disediakan fasilitas dan sebagainya, itu berapa kali kos. Jadi saran saya kepada teman-teman pemerhat, terutama rekan-rekan pemerhati ya ketenaga kerjaan, ambil bagianlah untuk mengangkat produktivitas tenaga kerja kita agar kalau perlu saya mengatakan begini, mari bareng-bareng kalau ada tuduhan bahwa bangsa kita ini mampu menggantikan tenaga-tenaga asing yang di Morowali, mari kita berangkat bersama ke sana, kita tantang mereka untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau mampu kita usir mereka, tapi kalau nggak mampu maka proyek itu tidak akan pernah jalan. Jadi intinya jangan takut dengan tenaga kerja asing. Dan kalau kita berbicara penduduk dunia, Indonesia ini sampai sekarang kalau nggak salah, kalaupun sudah maju kita ketiga ya Pak, setelah Cina dan India. Tapi ingat, Cina sekarang kekurangan tenaga kerja dengan jumlah penduduk yang banyak. Karena Setuju. apa? Karena kompetensi mereka sudah di atas rata-rata, sehingga mereka kekurangan tenaga kerja untuk pekerja kasar. Jadi saya pernah coba menggali, lihat ada yang ngirim bahwa ada seorang anak gadis yang mengangkat beras Pak di Cina ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari kondisinya kita kasihan, kenapa anak gadis secantik itu ngangkat beras yang sekian berat. Tapi begitu saya komunikasi dengan beberapa teman, mereka mengatakan karena sudah tidak ada orang lagi yang punya yang mau dibayar mengangkut itu, dan mengangkut itu juga mahal loh. Iya, gitu. Setuju Pak. Gaji mereka itu di atas UMK Indonesia kalau dia mau mengangkat seperti itu. Ya. Makanya banyak mereka sudah tidak mikir dia mau cantik mau apa, yang penting ada pekerjaan, saya dapat uang. Nah sementara di kita mau bersaing saja masih susah. Ya. Apalagi ya mudah-mudahan saya berharap, saya belum baca semua tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini, bagaimana tentang penataan
pendidikannya yang saya pernah mengatakan dulu masih banyak juga pendidikan kita yang tidak sinergis dengan kebutuhan. Ya. Karena waktu saya bekerja di Bekasi, Pak Det, saya Ya. bekerja itu di salah satu perusahaan elektronik yang merupakan vendor dari Samsung. Ada satu keprihatinan bagi saya adalah begitu saya masuk ke ruangan produksi yang bekerja di sana, operator-operator saya itu tamatan SMK. Nah, kalau kita berbicara SMK-nya mungkin masih pas Pak Det, ya. Kenapa? SMK sekolah Kejuruan, menengah Pak. kejuruan. Nah, yang menjadi masalah adalah kejuruannya yang nggak nyambung. Yang kerja di sana itu kebanyakan wanita-wanita yang waktu SMK-nya ngambil manajemen bisnis, kerjanya di perusahaan tempat saya bekerja nyolder, Pak. Tidak cocok. Ngapain 3 tahun sekolah belajar manajemen bisnis, masuk ke pabrik disuruh kerja nyolder. Kenapa enggak dari awal saja gitu. Itu yang kita harapkan. Ya, mari rekan-rekan pemerhati, coba kita perhatikan hal-hal seperti itu. Bagaimana kita bisa punya nilai saing, punya daya saing. Termasuk ya, ada rekan saya di sini Pak Diko. 3 tahun yang lalu saya udah pernah bilang, Pak Diko, bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan kalau rekan-rekan kita HRD aja kompetensinya belum bisa diukur. Wah. Jadi ada istilah saya mengatakan begini Pak, ya ini baru istilah yang saya keluarkan, mudah-mudahan ini bonus buat teman-teman. Saya menggambarkan hubungan industrial itu bisa digambarkan dengan 2 mazhab. Mazhab pertama itu adalah mazhab organisasinya, hubungan industrial itu adalah hubungan keluarga. Yang mana pimpinan perusahaan atau owner atau direksi atau apapun istilahnya sebagai top manajemen itu adalah ayah, HRD itu adalah ibu, dan pekerja itu adalah anak-anak. Jadi kalau anaknya bandel, bangor, ya nggak usah jauh, cari aja. Itu berarti ibunya yang salah. Jadi kalau perusahaan itu nggak bisa terkendali tingkah laku pekerjanya, panggil HRD-nya, lu gagal jadi ibu, gitu aja. Dan yang terakhir, mazhabnya adalah tentang relationship, hubungan kerja. Hubungan kerja itu relationship-nya adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan dalam hubungan industrial itu harus mendukung, jangan hanya kaku kepada prinsip di mana posisinya. Seorang istri tidak selamanya hanya harus ngurusin masak dan suami tidak boleh mencuci, kebalik. Hal-hal tertentu suami boleh mencuci. Itu mungkin dari segi mazhabnya. Jadi Bapak Ibu ya melalui forum inti ini ya saya sangat-sangat berharap mari kita dari semua sektor untuk lebih banyak lagi membedah, menggali makna dari tujuan undang-undang itu apa ya, dan menggali makna tujuan bernegara itu apa, sehingga kita tidak saling tuduh bahwa ini salah siapa, ini salah siapa, dan itu salah siapa. Jadi saatnya sekarang bukan menanyakan ini salah siapa, tapi yang perlu kita tanyakan kita mau bagaimana. Karena undang-undang Cipta Lapangan Kerja sudah ditandatangan oleh Presiden dan sudah dicatatkan di dalam lembaran negara. Marilah sama-sama kita memikul undang-undang ini untuk dibagikan kepada masyarakat dengan satu tujuan yang sama. Jangan lagi kita ribut di dalam masalah tujuan, nggak nyampe-nyampe Pak. Berhenti kita di tengah jalan. Yang satu mau ke timur, yang satu mau ke barat. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan, PP-nya belum ada. Kita sangat berharap memang undang-undang ini apapun katanya belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena ya inilah keunikan kita bahwa undang-undang kita itu selalu harus ada peraturan pelaksananya dalam bentuk PP dan sebagainya. Jadi ya mari kita dorong pemerintah, mari kita berikan ketenangan kepada pemerintah agar PP-nya cepat dikeluarkan sehingga kita bisa melaksanakan. Nah, tapi kalau seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi, saya tidak mau mencampurin ya. Sebenarnya teman-teman masih
merongrong terus ribut, ya bagaimana pemerintah mau konsentrasi untuk membuat peraturannya? Sehingga ya maka terjadilah peraturan yang abu-abu. 13 dikatakan sudah tidak sempurna untuk dipakai, Undang-Undang 11 juga belum bisa dipakai, terus yang mau kita pakai apa? Itu, tapi ya yakin sajalah kalau kami di pengadilan ya tetap masih bisa memakai karena satu keuntungannya Pak Det, walaupun agak sombong sedikit, hakim itu punya kewenangan gitu. Ya. Apa yang dikatakan hakim adalah hukum. Ya mudah-mudahan hukum yang dikeluarkan hakim itu hukum yang benar. Iya, setuju Pak. Nah, jadi ada juga di sini dikatakan masalah untuk masa PKWT apakah bisa dipakai berulang-ulang mengingat masa kontrak 1 dan kedua sudah dihapus. Jadi intinya begini, yang dihapus itu adalah masa kontraknya, pembatasan masa kontraknya. Tapi kontrak atau PKWT itu dilakukan tetap dasarnya ada. Jadi tidak semua pekerjaan bisa di PKWT-kan. Ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa di PKWT-kan, tapi ada pekerjaan yang memang untuk keberlangsungan dunia usaha harus di PKWT-kan. Salah satu contoh saya katakan begini, ada satu perusahaan yang dia memproduksi satu barang A, ya, yang sifat barangnya fluktuatif. Setahun itu kadang-kadang dibutuhkan produksi 10.000. Pada saat tahun yang bagus dia bisa menjadi 12.000. Pada saat tahun yang jelek dia bisa hanya memproduksi 7.000. Nah, apakah ini harus semua untuk memproduksi ini kita buat karyawan tetap? Kalau kacamata saya melihat, mari kita ambil range-nya, karena produksi terendah itu di dalam 5 tahun terakhir adalah 7.000, maka untuk memproduksi 7.000 itulah karyawan tetap. Sehingga untuk persiapannya, fluktuatifnya, berapa persen rata-rata setiap tahun boleh dilakukan PKWT yang dibuat jangka waktu 1 tahun. Begitu juga terhadap produk-produk yang dadakan, itu juga boleh PKWT. Apakah PKWT-nya boleh berulang-ulang? Seharusnya boleh, karena yang memesan berbeda, tapi berkesinambungan. Apakah harus kita angkat karyawan tetap? Begitu stop ordernya, mau dikemanakan itu karyawan? Dan satu yang pasti, mari kita luruskan, banyak orang mengatakan bahwa kewajiban pemerintah itu memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk keberlangsungan bekerja. Tapi faktanya